Hai guys, tadi kan gue udah nunjukin unboxing atau apa yang gue dapat dari JNE ya. Ini yang gue dapat JNE. Gue mau memberitahukan aja. Kalau misalnya kalian mau ngirim-ngirim barang, Anda bisa JNE. Sebetulnya sih banyak sih pengiriman yang ada di Indonesia itu. Ada JNE, Wahana untuk yang kirim-kirim jarak jauh gitu ya. Ada Herona, terus yang lain-lainnya gitu. Kalau yang buat luar negeri bisa kantor pos Indonesia, bisa buat ngirim keluar. JNE juga bisa, tapi kemungkinan sih mahal. Ada FitX dan lain-lainnya. Nah, untuk yang lokal nih ya guys, gue mau memberitahu saja kalau JNE versus dengan Wahana. Gue udah sering pakai Wahana. Memang sih Wahana itu harganya lebih murah daripada JNE. Kenapa? Memang dia buat kompetitornya JNE, karena Wahana juga jarang banget ditemukan. Istilahnya kalian pasti asing dengan kata Wahana, karena Wahana itu pengirimannya memang nggak ribet sih. Kalau kalian udah kenal sama kurirnya, bisa di pick up loh langsung sama dianya. Jadi istilahnya kita telepon bagian yang kantor cabangnya itu, kantor perwakilannya itu, misalnya kayak saya perwakilan Cibubur Cilengsi. Nah, saya telepon kantor perwakilannya, saya minta di pick up barangnya. Nah, bisa tuh dengan tanpa memungut biaya lagi. Tapi kan kita juga nggak enak loh sama yang pick upnya itu, karena memang kesian juga. Jadi kita ya sukarela lah ngasih tipnya. Kayak waktu itu saya ya terus terang aja memang kasih tip nggak seberapa gede, karena memang daripada kembalian ya saya bilang, mas yaudah ini buat mas aja sisanya gitu. Karena saya juga sering pakai Wahana bandingkan JNE dan harganya lebih murah ya. Untuk pengiriman sih bisa langsung ke track ya, langsung dari misalnya kalau kalian ngirim-ngirim barang via Tokopedia atau apa, di situ jelas banget dari sistemnya udah langsung tulisan hari ini tanggal segini kirim ke kota tujuan, hari ini kirim ke kota tujuan, dan memang jelas dia semua terpadu semua. Kalau udah nyampe dikasih tahu diterima oleh ini oleh siapa gitu, lebih jelas. Bandingkan JNE update tracingnya lebih lama. Tapi kalau untuk kualitas mungkin sama atau ya beda-beda tipis antara JNE sama Wahana, sebab nggak jauh beda sih harganya. Kalau misalnya untuk Jakarta ngirim ke Bogor itu cuma kena 5.000 kalau nggak salah. Kalau saya kemarin itu ngirim ke Bandung itu sekitar, yang saya pernah ngirim itu ke Bandung itu ya, itu sekitar kena 8.000. Sedangkan ke Jogja 8.000 juga guys. Kenapa? Nggak tahu deh. Dari sananya udah ditentuin 8.000. Jadi ya saya nggak enak sama pihak Wahananya. Jadi saya pakai aja Wahana. Ini member saya nih. Kalau mau pakai bisa pakai. Kalau enggak ya sudah. Ya sekian memang curhatan saya. Jadi keluh kesahnya saya pernah pakai JNE memang banyak sih. Keluh kesahnya pakai JNE itu memang mungkin lama. Terus ya banyak macamnya lah pakai JNE itu. Bandingkan Wahana selama ini sih belum ada komplain dari customer saya gitu loh. Ya kalau misalnya Anda berminat untuk beli-beli atau apapun, bisa klik atau di kolom deskripsi ini, nanti saya kasih tahu Tokopedia saya. Ya saya sih merintis dari awal ya. Saya sebelumnya buka usaha nggak lewat Tokopedia, nggak lewat apa-apa, sejak karena ada penipuan atau apapun unsur penipuan oleh oknum yang disalahgunakan. Jadi saya buka pakai via Tokopedia. Sebelumnya saya udah berdagang itu kurang lebih selama dari tahun 2005. Sejak saya umur SD kelas 6 saya sudah diajarkan berjualan sama orang tua saya. Jadi saya tahu susah bangunnya kalau usaha itu. Jadi kalau misalnya memang kalian semua ya mau memakai atau misalnya mau berusaha berdagang, mulailah dengan hal-hal yang kecil, yang istilahnya nggak usah untung
gede-gede. Kenapa? Saya kasih tahu ini prinsipnya. Prinsip orang dagang itu mungkin tiap orang berbeda-beda ya. Ada yang orang untung ya 500 perak buat apa sih? 1000 perak buat apa sih? Atau 2000 perak buat apa sih untungnya? Mulai dari hal-hal yang kecil ya guys, yang saya perlu kasih tahu kan ke kalian. Karena kalau misalnya kalian dari hal-hal kecil aja pun kalian bisa menjadi suatu berkat yang besar, rezeki yang besar. Kenapa? Karena mulai dari situlah kita diuji sama Tuhan Yang Maha Esa gitu kan ya. Cie. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kita mulai dari hal-hal yang kecil, berdagang dengan jujur, dengan tidak nipu-nipu, dengan memang memberikan sesuai dengan kualitas, sesuai yang difoto, sesuai yang digambar. Mohon, memang itu kejujuran sangat diperlukan karena kejujuran itu adalah kunci utama untuk berdagang. Mungkin orang-orang di luar sana berjualannya nggak apa nggak jujur gitu ya. Kita nggak usah perlu ikutin guys. Karena apa? Kalau kita ikutin dia, sama aja kita beli kucing dalam karung, istilahnya gitu kan. Kita ngapain beli kucing dalam karung? Nggak ada gunanya kan. Berarti kita juga nggak usah gunain hal-hal yang untuk menipu-nipu gitu ya. Kita jual barang apa adanya. Misalnya barang second ini dijual dengan harga segini, ya maklum gitu kan ya. Nggak usah pakai menipu-nipu segala, karena menipu itu dosa ya. Di agama kalian sendiri kan udah diajarin ya. Jadi kalau misalnya menipu itu dosa, ya iya memang sih gitu kan ya. Nggak usah diajarin juga, mungkin orang kalian semua pada tahu gitu. Ya ini sekedar curhat aja gitu ya. Nah ini 14 hari kerja. Nih bergabung dengan member JLC itu gampang. Kunjungi websitenya nih, kalian bisa baca. Kalian bisa baca nih di sini ya. Ya sekian dari saya curhatannya ya. Kalau misalnya nggak penting ya abaikan aja, tapi jangan lupa untuk subscribe terus channel-channel saya ya, karena memang ya saya juga mulai YouTubers, atau bukan YouTuber sih, saya sih dibilang bukan YouTubers karena saya ini cuma mau membagi pengalaman aja dengan kalian semua, karena memang pengalaman itu memang berharga ya. Saya memang tadinya mau buat khusus channel untuk motivator saya, atau motivasi saya, atau share saya kepada kalian semua ya. Jadinya saya perlu bikin channel lagi sih nantinya. Nanti tunggu saya bikin channel baru saya nanti saya kasih tahu di akun channel saya yang ini. Kalau saya mau curhat jadi nggak ngeganggu kalian semua. Jadi kalau misalnya kalian punya saran nih, tulis aja di kolom komen gitu ya. Komennya yang positif, membangun saya untuk lebih maju lagi ke depannya. Kenapa? Karena saya sangat menghargai komen-komen yang positif untuk membangun diri saya ke depannya lagi lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya kalian memberi komen yang positif, saya juga akan membangun komunitas saya, atau istilahnya komunikasi saya dengan orang lain dengan baik juga. Sekian dari saya. Jika salah ada kata atau apapun itu, maafkan saya. Terima kasih.